yang dibaca eh, Nabi Isa ketika menghidupkan orang mati dan mengobati orang yang tidak pernah mampu diobati oleh dokter atau tabib. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah kita bermakmum yang tidak baca basmalah? Kalau bisik-bisiknya ada, boleh. Tetapi kalau memang mengingkari basmalah itu sebagai ayat pertamanya surah Al-Fatihah, ya itu jangan bermakmum di situ karena batal salat. Surah Al-Fatihah ini memiliki banyak keutamaan. Kalau semua kitab suci itu dipadatkan, Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran, kesimpulannya, pemadatannya adalah surah Al-Fatihah. Makanya itu disebut dengan Ummul Kitab, induknya semua kitab-kitab. Khususnya kalau Al-Quran itu dipadatkan, kesimpulannya adalah Sab'ul Matani, 7 ayat di dalam surah Al-Fatihah, makanya disebut juga Ummul Quran. Kenapa Al-Quran ditempatkan, surah Al-Fatihah ditempatkan di awal, padahal belakangan turun? Kenapa Al-Quran tidak diawali dengan surah Al-Alaq, padahal yang pertama turun? Jadi, Al-Quran yang ada sekarang ini sama dengan Al-Quran di Lauh Mahfuz, intinya atau masterpiece-nya Al-Quran itu di Lauh Mahfuz diturunkan secara acak selama 23 tahun sesuai dengan konteks yang dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada masalah. Maka itu ulama tafsir ada yang mengatakan ayat ini 2 kali turun. Pernah turun di Mekah, juga turun lagi di Madinah. Bahkan Syekh Muhammad Abdu mengatakan yang paling pertama Tuhan turunkan itu adalah surahnya, surah Al-Fatihah. Ya. Nah, tapi yang masyhur mu'tabarah adalah surah Al-Alaq yang melantik, yang Jibril mewisuda Rasulullah selama 6 tahun lamanya Rasulullah turun naik di Gua Hira. Berapa semester itu? Turun naik ke Gua Hira. Tahun ke-6 Rasulullah diwisuda oleh Jibril dengan menurunkan ijazah Iqra bismi rabbik, ya, sampai 5 ayat. Jadi surah Al-Fatihah ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada hadis lagi yang mengatakan 7 ayat surah Al-Fatihah itu kalau dipadatkan kesimpulannya adalah ayat pertamanya surah Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi intinya Al-Quran itu sebetulnya Bismillahirrahmanirrahim. Maka itu basmalah ini sahabatnya para nabi. Nabi Adam dalam riwayat itu selalu mengucapkan basmalah pada saat memulai suatu pekerjaan. Maka itu juga basmalah itu banyak sekali hikmahnya. Tolak bala yang dibaca Nabi Nuh ketika dalam keadaan banjir Nuh. Bismillahirrahmanirrahim, naik di atas perahunya, Bismillahirrahmanirrahim, selamat dari badai banjir Nuh, tsunami Nuh. Yang dibaca Nabi Isa ketika menghidupkan orang mati dan mengobati orang yang tidak pernah mampu diobati oleh dokter atau tabib, Bismillahirrahmanirrahim. Yang dibaca Nabi Ibrahim ketika dilemparkan di lautan api oleh Raja Namrud, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya narukuni bardan wa salamun ala Ibrahim. Ya, Nabi Muhammad SAW pun juga menganjurkan apapun yang kita akan lakukan, awalilah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya?
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Almarhum Cak Nur, ya, Pak Nur Halis Majid mengartikannya agak sedikit berbeda, yaitu atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena memang kita sebagai khalifah, posisi kita itu menggantikan posisinya Allah, dimandatkan oleh Allah untuk mengelola alam semesta ini. Maka itu apapun yang kita lakukan, baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Apapun kita mau makan, baca basmalah. Ya. Jadi kalau kita makan tanpa membaca basmalah, maka setan akan masuk bersama dengan sari-sari makanan. Maka itu Rasulullah bersabda, kalau kalian melupakan membaca basmalah di awal makan, baca bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Nah, menurut Ibnu Ajibah, makanan itu dua macam. Ada makanan lahiriah, nasi, kue, kopi, kelapa, dan seterusnya. Baca basmalah. Tapi juga ada makanan rohani, yaitu mencari, menuntut ilmu, ya, membaca Quran, membaca doa. Itu makanan rohani, mengenyangkan batin, mengenyangkan akal pikiran. Jadi sama tuh. Dua-duanya juga kita harus membaca basmalah. Kalau kita nggak membaca basmalah, maka itu nanti akan masuk iblis bersama sari-sari makanan itu. Maka itu ada orang yang tidak membaca basmalah pada saat menuntut ilmu, makin pintar, makin kurang ajar. Nggak ada berkahnya. Ya. Ada orang makan nasi tanpa pernah baca basmalah, makin kenyang, ngantuk, nggak sholat. Ya. Nah, jadi maka itu basmalah itu supaya kita nanti tidak digoda oleh setan. Basmalah inilah yang menghalalkan daging itu dimakan. Semua hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, maka itu haram dimakan. Bangkai itu. Ya. Tapi babi sekalipun baca basmalah 1000 kali tetap haram, begitu kan. Jadi itulah hikmahnya basmalah. Intinya Al-Quran. Nah, kalau ini dipadatkan lagi, itu terletak pada dua kata terakhirnya, Ar-Rahmanir Rahim, ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau itu dipadatkan lagi, memang berasal dari satu akar kata, yaitu rahimah, artinya cinta. Nah, jadi cinta itu, kerja memang berarti kan kalau dipadatkan Al-Quran menjadi hanya satu kata, itu apa? Cinta. Jadi jangan mengajarkan Quran dengan kebencian, jangan mengajarkan agama dengan kebencian. Itu bertentangan dengan Al-Quran. Quran itu adalah kitab cinta. Ya. Itulah Bismillahirrahmanirrahim. Dan kata Rasulullah SAW juga, ya, la salata illa bi fatihatil kitab, tidak ada salat tanpa membaca dengan surah Al-Fatihah. Nah, menurut Imam Syafi'i, dengan mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud, tidak sah salatnya orang yang salatnya, rakaatnya tidak membaca surah Al-Fatihah. Jadi kalau ada orang masbuk, ya, kalau ada orang tidak sempat membaca Al-Fatihah, lantas ruku, keburu ruku, imamnya ikut juga ruku, maka itu harus salatnya dimasbuk. Berdiri satu rakaat lagi menambahkan surah Al-Fatihah. Karena la salata illa bi fatihatil kitab. Tidak sah salatnya kalau ada satu rakaat yang tidak baca surah Al-Fatihah. Kecuali Imam Abu Hanifah, kalau imam sudah membaca keras basmalahnya, imam itu cukup baginya, hanya makmum itu mendengarkan khusyuk bacaannya, tidak perlu membaca surah Al-Fatihah lagi. Tapi Imam Syafi'i, no, harus membaca. Bahkan juga dalam satu hadis juga disebutkan, ini kita bisa lihat dalam Kitabul kitab masterpiece-nya Imam Syafi'i tentang fikih, ada orang yang membaca surah Al-Fatihah, tidak membaca basmalah, itu tidak sempurna surah Al-Fatihahnya dan batal sholatnya. Jadi kalau ada orang yang sholat tidak membaca basmalah,
langsung alhamdulillahirrabbilalamin, tidak sah salatnya menurut Imam Syafi'i. Tapi ada pendapat lain menurut Imam Malik, boleh dibaca bisik-bisik. Seperti di Mekah kan mazhabnya itu mazhab Maliki, di Madinah terutama ya. Madinah tuh kadang-kadang bocor tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau di Mekah kadang-kadang kita nggak dengar memang sama sekali ya. Karena itu lebih ke apa ya, Wahabi lah. Nah, jadi ada memang khilafiyah di sini, tetapi kalau eh, menurut Imam Syafi'i dengan mengutip hadis, tegas tuh bahwa tidak sah salatnya orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Jangan sampai nanti baru satu kali umrah dengarkan Imam Haramain menjadi imam tidak baca basmalah, lantas pulang ke Indonesia, wah bid'ah ini baca basmalah. Sebelum Wahabi berkuasa di Saudi Arabia, itu baca basmalah keras-keras tuh. Nah, jadi jangan ikut sekarang bagi mazhab Syafi'i. Tapi kalau mau ikut mazhab Malik nggak apa-apa. Bolehkah kita bermakmum yang tidak baca basmalah? Kalau bisik-bisiknya ada boleh. Tetapi kalau memang mengingkari basmalah itu sebagai ayat pertamanya surah Al-Fatihah, ya itu jangan bermakmum di situ karena batal salat.